Pada tahun 2019 hingga 2022, kayu tangan heritage menjadi trending topik di Twitter warganet Kota Malang. Berbagai masalah dibicarakan oleh warganet, mulai dari banjir hingga proyek yang dianggap meniru Malioboro. Lantas, bagaimana sebenarnya dampak dari pembangunan proyek ini? Apakah selamanya negatif? Di sini jadi lebih bagus dibanding dengan 2-3 dekade lalu. Karena ada permajaan mulai dari pedestrian sampai dengan pemasangan lampu-lampu kota dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah identitas dari kayu tangannya sendiri itu seperti nggak nampak, karena banyak juga warga-warga Malang bilang bahwa di sini adalah pencipta Malioboro. Setelah ada pembangunan koridor kayu tangan, dampaknya ada. Jadi semakin banyak pengunjung ke kayu tangan, akhirnya cocok gitu lah. Aku usaha buka jual makanan minuman gitu, jadi lebih naik lah daripada 3 tahun yang lalu gitu. Masih sepi kayu tangan. Proyek ini sebenarnya dimulai sejak tahun 2019. Dimulai dengan pemugaran patung Hairil Anwar di dekat gereja. Dilanjutkan pada bulan Oktober tahun 2020. Pemerintah kota berencana untuk menjadikan kayu tangan sebagai sektor ekonomi kreatif baru bagi Kota Malang. Proyek kayu tangan heritage ini baru rampung pada tahun 2022. Namun, ada beberapa pertanyaan tentang kejelasan proyek ini. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang proyek kayu tangan heritage. Kayu tangan ini jalan yang mati. Kalau jam 7 ke atas sudah sepi, tidak ada lagi aktivitas ekonomi. Jauh berbeda dengan sekarang, ketika akhirnya pemerintah melalui program Kotaku itu menjadikan kawasan kayu tangan ini sebagai bagian dari penataan kota, yaitu kota tanpa kumuh. Nah, selanjutnya dengan anggaran pemerintah pusat, maka dibikinlah perencanaan penataan ini. Dan kawasan ini dibagi dalam 3 zona. Zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 berada di kawasan pembangunan sekitar PLN. Kemudian zona 2 berada di kawasan sekitar perempatan Raja Bali. Dan zona 3 di sekitar kawasan patung Hairil Anwar. Zona 1 dan zona 2 itu dibiayai oleh Kementerian PUPR melalui APBN. Dan di dalam APBN itulah kita dapat merasakan atau menikmati kawasan kayu tangan dengan infrastruktur yang cukup, mulai dari pedestrian, kemudian street furniture, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sedangkan untuk kawasan zona 3 yang ada di patung Hairil Anwar, area sana, itu menggunakan dana APBD Kota Malang. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2022 akhir semua penyelesaian proyek zona 1, 2, 3 sudah berakhir.
Dengan berakhirnya proyek kayu tangan heritage ini, pemerintah kota berharap kawasan ini menjadi ikon baru Kota Malang. Terlepas dari pro dan kontra proyek kayu tangan heritage, sebenarnya bagaimana sejarah dari jalan yang sekarang menjadi heritage ini? Mari kita kembali ke awal abad 20, ketika Hindia Belanda masih berkuasa di Kota Malang. Malang nominor sursum mover. Malang namaku, maju tujuanku. Status Gemeente Malang ditetapkan pada tanggal 1 April 1914. Kedudukan tersebut membuat pemerintah kota menjadi lebih leluasa untuk merencanakan kebijakan pembangunan. Rancangan pembangunan itu tertuang di dalam Bouwplan karya Karsten. Di awal abad ke-20, kawasan kayu tangan merupakan ladang milik penduduk, yang kemudian menjelma menjadi pusat ekonomi baru Kota Malang. Ini berdasarkan tuturan dari Pak Dwi, seorang dosen dari Universitas Malang, mulai digarap itu sekitar masuk Bouwplan 5, dan itu sekitar tahun-tahun 23-an itu sudah digarap kecil-kecil, dan mulai besar-besaran itu mulai 29 sampai 30. Kayu tangan itu adalah jalan urat nadi terbesar yang masuk di jantung Kota Malang. Ibaratnya kalau biologi itu aortanya, urat-urat besarnya, yang menghubungkan dari utara ke selatan maupun dari barat ke tengah kota dan ke selatan. Jadi jalan itu adalah jalan poros yang menghubungkan Pasuruan ataupun Surabaya dari utara masuk ke Kota Malang, menuju jantung kota. Jantung kota itu dalam konteks saya adalah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan yang secara tradisional Mataram itu kan ada di alun-alun, dan itu diadaptasi pada masa pasca VOC. Pusat pemerintahan juga diletakkan di situ, termasuk kediaman asisten residen, penjara, perbankan, society, pusat-pusat rumah ibadah yang ada di situ. Jadi kayu tangan adalah Grotto Posweg. Setelah ada pembentukan Keminti tahun 1914, kayu tangan awalnya semacam perumahan-perumahan dengan halaman luas, dengan langgam-langgam yang berlaku saat itu sebelum kedatangan insinyur-insinyur muda baru yang baik didikan dari Belanda yang kemari. Nah, pada awal-awal abad 20, 1900-an, itu zona itu berubah karena itu tadi tuntutan pembangunan, modernisasi, kemudian wilayah itu berdenyut untuk semakin maju dengan membangun, menjadikan kawasan itu menjadi kawasan downtown Kota Malang. Jadi semacam etalase awal Kota Malang, karena itu kan juga strategis ya, jalan itu menjadi jalan masuk ke pusat pemerintahan dari utara maupun ujungnya juga dari barat. Keberhasilan pembangunan kayu tangan dapat dilihat pada periode 1930-an. Berdasarkan riset yang kami dapatkan, periode ini merupakan era kejayaan di kawasan kayu tangan sebelum akhirnya terjadi perpindahan kekuasaan di Hindia Belanda. Berbanding terbalik dengan era pendudukan Jepang, pertokoan di kayu tangan banyak yang kosong. Hanya tersisa beberapa pertokoan milik orang-orang Tionghoa yang masih berdagang. Hal ini disebabkan karena pertokoan di sepanjang jalan kayu tangan diambil alih kepemilikannya oleh Jepang dari pemilik asli yang berstatus orang Belanda dan Tionghoa. Kawasan kayu tangan memang menjadi lokasi utama untuk propaganda Jepang di Malang. Slogan yang diserukan ialah Asia untuk orang Asia. Seruan yang membuat tentara Jepang disambut baik oleh masyarakat Malang kala itu. Perubahan signifikan terjadi pada awal kemerdekaan. Agresi militer 1 dan 2 membumi hanguskan Kota Malang. Kawasan kayu tangan sebagai jalan poros dan downtown tidak luput dari sasaran para pemuda. Gedung milik pemerintah Hindia Belanda di kawasan kayu tangan dibakar karena dianggap sebagai bangunan strategis yang dapat dimanfaatkan kembali oleh pasukan Belanda.
Malang Kucet Suara. Tuhan menghancurkan yang batil, menegakkan yang benar. Pasca revolusi, kawasan kayu tangan semakin berkembang. Kawasan ini menjadi destinasi utama ketika berkunjung ke Malang. Lantas, bagaimana kondisi kawasan kayu tangan pasca revolusi? Ya tahun 60-an lebih itu rame banget sih, jalannya lebar, trotoarnya juga lebar, untuk jalan kaki itu enak. Kan nggak ada lain-lain, cuman ini karena jantung kota Malang itu kayu tangan. Terus seperti yang sekarang dipakai BCA, itu dulu kan hotel Indonesia. Terus si yang sekarang buat kopi-kopi pojokan, itu dulu ya Raja Bali, namanya Raja Bali. Tempat makannya dokar-dokar dulu di situ. Sekitar 80 lebih itu sudah sepi. Kena Plaza-Plaza, jadi Plaza-Plaza 80 ya, 83 bangun yang Malang Plaza. Nah setelah Malang Plaza, bangun Gajah Mada, terus Mitra itu. Aktivitas kawasan kayu tangan yang berjaya di tahun 1960-an mulai redup di tahun 1980 ketika plaza-plaza di kota Malang mulai berdiri. Sisa-sisa kejayaan kayu tangan di era 70-an masih bisa dirasakan ketika berkunjung ke toko Riang. Mari kita telusuri bagaimana sejarah dari toko legendaris ini. Oh ya 50-an itu. Iya, paling golongannya aksesori, kosmetik, terus baju-baju. Kan ini dulu dipakai toko buku. Ya, tahun 82 pakai toko buku, terus toko buku akhirnya nggak laku. Asam garam telah dirasakan oleh Bu Endah. Perubahan toko Riang dari toko palet hingga toko buku menjadi bukti nyata. Kini, toko Riang menjajakan makanan berat, dan yang paling terkenal adalah singkong goreng dan jemblem. Toko Riang menua layaknya anggur merah. Semakin tua, semakin nikmat. Bangunan tersebut menjadi saksi bisu kejayaan kayu tangan di masa lalu. Dengan adanya kayu tangan heritage, kawasan ini seperti terlahir kembali. Saat ini masyarakat sudah jauh bisa menikmati, sudah bisa memanfaatkan kayu tangan 24 jam. Bisa kita menikmati musik, kita bisa menikmati kafe-kafe, resto, dan paling nggak kita bisa menikmati keindahan kota di pagi hari, siang hari, sampai dengan malam hari. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sepenggal sajak karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Kayu tangan mirip seperti sajak tersebut, menolak untuk mati dalam sepi, menjadi simbol yang dapat direlevansikan dengan kebijakan dari pemerintah Malang, berhasil menghidupkan kembali kayu tangan yang sudah lama tertidur, menjadikan kayu tangan sebagai destinasi wisata yang memadukan kisah sejarah dalam nama Kayu Tangan Heritage. Ada benang merah kesejarahan dalam tiap elemen di kayu tangan. Lampu jalan yang menceritakan kisah dari masa kerajaan Singasari hingga masa kolonial. Sebenarnya lampu ini mempunyai filosofi. Tiang ini mencerminkan ada 3 hal besar perkembangan kota Malang. Kita coba lihat bunga teratenya ini. Ini bunga terate. Ini adalah salah satu bunga yang biasa digunakan untuk ritual-ritual suci keagamaan ketika masa Tumapel atau masa Singosari. Dan itu sangat mencerminkan wilayah Malang dengan kebesaran Singosari dan Tumapelnya. Kemudian Malang juga tidak lepas dari kolonial, dicerminkan dengan 2 buah singa yang mempunyai karakter seperti karakter singa yang ada di lambang kolonial. Dan yang terakhir kita lihat di ujung lampu tadi, itu adalah Tugu Kemerdekaan yang ada di depan balai kota. Ini tidak hanya sekedar lampu penerangan, tapi lampu ini mempunyai filosofi. Kini, kayu tangan adalah milik bersama, ruang berkumpul dan ruang kreatif
yang bisa diakses oleh siapa saja. Bangunan megah peninggalan Hindia Belanda dan kisah romansa di era kejayaan kayu tangan tidak lagi menjadi pertokoan elit. Langkah baiknya kalau pemerintah punya program kan di sini banyak toko-toko kosong. Itu dimanfaatkan misal untuk orang-orang perkampungan di kayu tangan, disuruh usaha di situ nanti bayar berapa. Untung ini di sini kan banyak toko-toko kosong gitu ya daripada tidak dimanfaatkan gitu. Terlepas dari kontroversinya, kayu tangan memang memiliki perbedaan dari wujudnya di era Hindia Belanda. Namun, haruskah pembangunan dibuat nampak sama? Bukankah adaptasi dan improvisasi diperlukan untuk menunjang public space yang nyaman serta menopang pusat perekonomian yang baru? Semua dikembalikan ke dalam benak masing-masing. Tidak ada salahnya untuk berjalan di trotoar kayu tangan sembari merasakan atmosfernya yang baru dan bernostalgia dengan kenangan di zaman kolonial.